Hai, dengan Pak WH di sini. Kali ini saya akan berbagi mengenai sistem informasi manajemen lab. Aplikasi ini sengaja saya siapkan atau saya buat untuk membantu komputerisasi administrasi laborat IPA di sekolah. Sebagai contoh, kita masuk sebagai admin seperti ini. Kita masuk, klik masuk, terautentikasi. Masuk seperti ini. Ada dua menu, samping kiri dan kanan. Yang menu kiri itu menu utama, ada beranda, jurnal praktikum, stok bahan, perawatan alat, laporan kerusakan, dan perawatan lab. Lalu ini tombol untuk log out atau keluar dari sistem, artinya kita tidak lagi memakai aplikasi ini. Begitu. Kemudian di sisi kanan ada menu setting. Ini adalah menu untuk setelan, meliputi setelan untuk tahun ajaran baru, kelas dan program, guru pembimbing, jadwal pelajaran, petugas lab, dan akun user. Jadi begitu. Ya. Nah, untuk pemakaian pertama yang perlu dilakukan itu adalah kita setting tahun ajarannya dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah ada tersedia tahun ajaran 2022-2023, semester ganjil statusnya aktif karena memang saat ini semester yang aktif, sedangkan semester genap ini belum. Ya. Jadi begitu. Jadi maka statusnya sini inaktif. Yang kedua, setting kelas. Ada 3 tingkat di sini, tingkat 10 yaitu kelas 10, tingkat 11 kelas 11, tingkat 12 kelas 12. Datanya seperti ini. Nama ruang ini ruang kelas. Kalau ada anak tercatat sebagai kelas 10 1, berarti ruangnya adalah ruang 10.1, tingkatnya 10, program studinya umum. Ini kedua tombol ini untuk melakukan pengeditan dan penghapusan pada record yang bersangkutan. Begitu. Ini tingkat 10-nya 11 sama ya. Program studinya MIPA. Kenapa yang di sini hanya MIPA saja ya? Karena ini kan laborat IPA. Jadi penggunanya adalah siswa jurusan IPA. Jadi begitu. Nah, 12 juga sama. Kalau baru mau nambah data kelas baru. Nama kelasnya apa? Tingkatnya tingkat berapa? Tingkat 10, 11, atau 12. Program studinya apa? Begitu. Lalu simpan. Nanti dia akan otomatis masuk ke salah satu ini sesuai dengan tingkat yang kita entry tadi. Jadi begitu. Setelan berikutnya itu adalah guru pembimbing. Dalam hal ini adalah siapa guru pembimbing praktikum biologi, kimia, dan fisika. Kita lihat di sini ada nama guru, mapel, kelas, dan aksi. Nama gurunya siapa saja, mapelnya jelas biologi, kelasnya berapa saja. Jadi ada 3 guru yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Untuk pengeditan, penghapusan sama pakai ini. Untuk kimia juga sama, fisika juga sama. Kalau ada data guru baru, nah seperti ini, nama lengkapnya siapa, kita masukkan. Dia mengajar mapel apa, di bidang apa, biologi, kimia, atau fisika, setelah itu simpan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi nanti otomatis akan masuk ke sini. Setting berikutnya itu adalah jadwal. Nah, jadwal juga terbagi 3, biologi, kimia, fisika. Datanya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena cuma 5 hari, jadi Senin sampai Jumat. Kimia juga sama, fisika juga sama. Isinya Senin misalnya ini jam ke-4, jadi misalnya nah ini jam ke-1 sampai 3, berarti 3 jam ini. Kelas 10 3, pengajarnya adalah beliau biologi. Kalau mau diedit ini. Nah, kalau mau memasukkan data baru, ini klik baru. Nah, harinya hari apa? Senin. Jam ke berapa? Jam ke-2 atau jam ke-3 misalnya. Berapa jam pelajaran 2? Mengajar di kelas berapa? MIPA 1. Nama gurunya siapa? Wani misalnya. Ngajarnya apa? Fisika. Simpan. Nah, di fisika nanti Senin, ya, sudah terdaftar di sini. Terjadwal jam ke-3-4.
oh ternyata salah, bukan beliau. Nah, kita edit siapa ya, kita ganti di sini. Oh, Pak Juwanto. Nah, tetap fisika perbarui. Maka ini nanti akan sudah ganti. Nah, kalau mau menghapus ya ini aja. Yakin? Ya. Ya udah sekarang jadwalnya sudah hilang. Begitu. Ini adalah entry data one by one, satu persatu, manual ya. Tapi kalau mau massal secara banyak sekaligus, maka kita download dulu blankonya. Nah, blankonya ini namanya. Kita simpan di mana, lalu kita save. Lalu blanko itu kita buka, itu formatnya Excel. Kita isi, setelah kita isi lalu kita bisa mengunggah ini di sini. Nah, pilih filenya yang tadi dipilih, lalu impor. Nanti otomatis akan masuk jadwal itu sesuai dengan mapelnya, sesuai dengan harinya, sesuai dengan jamnya, jam keberapa, begitu. Jadi ada dua cara ya, cara manual atau massal. Setting berikutnya itu adalah petugas lab. Nah, petugas labnya ada 3, karena ada 3 unit lab, fisika, kimia, biologi, maka petugasnya lain-lain. Untuk mendapatkan baru ya ini sama, nanti namanya siapa, unit labnya apa, nanti akan masuk dalam daftar ini. Begitu. Yang berikutnya kita sekarang untuk pemakaian harian. Nah, seperti ini. Nah, ini jurnalnya. Jadi guru pembimbing tiap melaksanakan kegiatan praktek di lab itu harus mengisi buku jurnal praktikum. Ada kalau biologi ya biologi, kimia, fisika. Misalnya biologi kelas 10. Nah, datanya seperti ini. Tanggal berapa, jam keberapa, kelas berapa, gurunya siapa, pembimbingnya siapa ya, topiknya apa, persensinya berapa banyak anak yang hadir, lalu alat bahannya apa. Nah, tercatat semua di sini. Lalu kelas 11 ya sama. Tanggal prakteknya, tanggal praktek diurutkan secara dari yang terbaru hingga ke terlama. Jadi yang paling atasnya adalah yang terbaru. Jadi begitu. Nah, yang kita lihat saat ini adalah real. Jadi inilah yang sedang berlangsung. Jadi semua kegiatan praktek itu tercatat, bisa kita baca dari jurnal. Jadi begitu. Ini untuk jurnal. Kemudian untuk stok bahan. Nah, stok bahan ini bahan-bahan yang digunakan atau yang tersedia di laborat. Ya, biologi, kimia, lalu fisika. Contoh lab biologi seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya. Misalnya ada seperti ini. NaOH 1 mol cair, 1 botol, takarannya sekian, asalnya beli, tersimpan di mana, almari 3 rak kedua. Stoknya bagaimana menipis ya, karena cuma 1 botol. Artinya ini merupakan warning supaya perlu adanya penambahan. Kalau data ini perlu kita edit karena ada kesalahan penulisan, kita edit. Begitu. Kalau ingin menambah stok, cukup dari sini, menambah atau mengurangi. Karena biasanya kalau pemakaian itu kan tidak langsung 1 botol habis, tapi diambil sedikit-sedikit untuk beberapa kali praktek sampai akhirnya habis. Nah, kalau sudah benar-benar habis, lah kita klik ini. Nanti ini jumlahnya akan berkurang. Kalau ada penambahan ya cukup ini ditambahkan. Jadi begitu. Nah, contohnya ini kita tambah. Nah, jumlah tambahnya berapa? 1. Kan semula 1 botol, jumlah tambahan 1, kita simpan. Nah, ini sudah jadi 2 botol. Nah, kita kembalikan. Kalau ini misalnya berkurang, ternyata tinggal 1 botol karena dipakai, maka kita pilih minus, kita kurangi, stoknya berkurang katanya. Jumlah berkurang 1, simpan. Nah, kita lihat
lihat di sini ada 1 botol lagi. Begitu. Kalau mau memasukkan data secara massal, artinya pengisian ini boleh berkala atau setiap saat diperlukan. Bisa kita belangkonya kita unduh dulu, lalu kita isi sesuai dengan keadaan stok, lalu kita unggah. Itu lebih cepat. Ini untuk stok. Untuk perawatan alat, ya, perawatan ini dilakukan oleh petugas secara rutin. Contohnya seperti ini. Ini bahan, nama alatnya bahan-bahan kimia, gelas ukur, tabung reaksi, Erlenmeyer, mereknya tidak diketahui, pekerjaannya hanya pemeriksaan, pembersihan atau apa, begitu. Siapa yang melakukan ini, begitu. Perawatan ini berkala ya, berkala. Tiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Jadi begitu. Jadi itu kalau mau baru memasukkan entry baru ya tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal hari ini, nama alatnya apa? Mikroskop. Merek tidak diketahui. Misalnya kita perlu penyetelan. Di lab mana? Lab fisika. Pelaksananya siapa? Mas Arif. Simpan. Kita cek di lab fisika seperti ini. Oh, pada tanggal sekian petugas atas nama ini di lab fisika melakukan pekerjaan perawatan berupa apa? Penyetelan. Apa yang disetel? Mikroskop. Kalau ada kesalahan tinggal edit. Kalau data ini memang perlu dihapus ya dihapus. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah laporan kerusakan. Dalam kegiatan praktek sangat mungkin alat itu rusak karena kelalaian, keteledoran atau tidak sengaja atau apa begitu ya. Maka ini perlu dicatat. Tiap kerusakan alat perlu dicatat. Contohnya seperti ini. Pipa tetes 91 pecah. Solusinya apa atas kerusakan itu? Penggantian oleh siapa? Ya oleh siswa secara berkelompok. Begitu. Datanya bisa diunduh atau bisa dicetak. Data kerusakan mungkin dicatat dulu di buku, baru kemudian di entry ke aplikasi ini. Caranya dengan mengunduh belangko, lalu diunggah, diisi, terus diunggah. Kalau ada data kerusakan baru, ya ini tanggal peristiwanya kapan itu? Tanggal 2. Di mana itu tempat peristiwa? Di lab fisika. Apa alat yang rusak? Misalnya mikroskop. Berapa yang rusak? 1. Kerusakannya apa? Pecah, patah, terbakar, sobek, kadaluarsa, atau korsleting. Solusinya apa? Perbaikan. Siapa yang memperbaiki? Mungkin sekolah, karena itu bukan kesalahan siswa, bukan kesalahan guru. Memang alatnya sudah tua, sehingga ketika dipakai ada kerusakan, maka perlu diganti. Oleh siapa? Sekolah. Lalu simpan. Nanti akan tercatat di sini. Jadi akan tercatat. Batal dulu. Nah, yang ketiga adalah peralatan labnya. Kalau tadi ada stok bahan, sekarang peralatannya lah seperti ini. Apa nama alat, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, penyimpanannya di mana, keterangan yang diperlukan itu apa. Kalau diperlukan ada keterangannya di sini. Ini tercatat sesuai dengan keadaan barang yang ada di lab gitu. Nah, ini kalau belum terentry seperti ini yang data sudah di entry. Nah, kalau mau menutup aplikasi cukup ini keluar. Nah, sudah kembali ke halaman login. Jadi itu. Demikian penjelasan saya mengenai sistem informasi manajemen lab. Terima kasih, semoga bermanfaat.